Permintaan dan penawaran uang mempengaruhi berapa jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, apabila pemangku kebijakan gagal menghitung berapa jumlah uang yang beredar, maka bisa menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan perekonomian. Konsep permintaan dan penawaran uang berbeda dengan istilah permintaan dan penawaran komoditas di pasar barang. Untuk itu, dalam video ini kita akan membahas pengertian, kurva, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan uang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran? Berdasarkan asal katanya, permintaan dan penawaran berasal dari kata minta dan tawar. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minta adalah berkata-kata supaya diberi atau mendapatkan sesuatu. Lalu, tawar adalah negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual-beli. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, bisa dikatakan bahwasanya permintaan dan penawaran adalah suatu kegiatan ekonomi. Permintaan uang sebagaimana komoditas barang dan jasa, uang juga dipandang sebagai komoditas yang sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran uang. Nah, sekarang kita kenalan dulu yuk dengan faktor permintaan uang. Yang pertama itu pengertian permintaan uang. Permintaan uang atau demand of money merupakan jumlah uang yang diperlukan oleh masyarakat suatu negara untuk mengadakan transaksi ekonomi, baik untuk perdagangan maupun tujuan lainnya. Nah, contohnya itu permintaan uang oleh masyarakat itu bisa berasal dari 4 pihak. Yang pertama itu ada pihak produsen atau pihak pengusaha, yang kedua pihak konsumen atau perseorangan, yang ketiga pihak pemerintah yang berperan sebagai konsumen, pengatur maupun produsen. Nah, yang keempat pihak penanam modal ataupun investor. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Nah, permintaan uang dalam masyarakat bisa berubah-ubah sering waktu loh sobat. Dalam kesehariannya, tingkat permintaan uang di masyarakat disebabkan oleh setidaknya 5 faktor di bawah ini. Yang pertama ada ekspektasi kondisi perekonomian yang terjadi di masa mendatang. Yang kedua semakin banyaknya tingkat investasi dan penanaman modal, sehingga uang yang beredar pun harus semakin besar. Tingkat suku bunga, keinginan masyarakat untuk menyimpan dan memegang uang baik sebagai alat bertransaksi, sebagai alat spekulasi atau disimpan untuk berjaga-jaga harga komoditas yang ada di pasaran. Agar lebih mudah memahami permintaan dan penawaran uang, maka kamu bisa menganalisa kurva permintaan dan penawaran. Nah, sifat dari permintaan uang untuk tujuan spekulasi sangat berbeda loh terhadap permintaan uang untuk berjaga-jaga dan bertransaksi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang untuk tujuan spekulasi adalah tingkat bunga. Sementara faktor yang mempengaruhi permintaan uang untuk berjaga-jaga itu adalah tujuan transaksi, di mana pendapatan nasional ataupun pendapatan masyarakat. Setelah memahami apa itu permintaan uang, sekarang saatnya kita beralih pada pembahasan penawaran uang. Yang pertama itu yang akan kita bahas adalah pengertian penawaran uang, kurva penawaran uang, dan selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Oke, yang pertama kita masuk dalam pengertian penawaran uang. Penawaran uang adalah kebalikan dari permintaan uang tadi, karena penawaran uang merupakan jumlah uang, baik uang kartal maupun uang giral, yang disediakan oleh pemerintah atau bank sentral untuk digunakan dan dimiliki masyarakat dalam bertransaksi. Jumlah penawaran uang yang disediakan akan sangat mempengaruhi tingkat bunga, tingkat harga komoditas, serta kegiatan perekonomian sebuah negara. Nah, karena penawaran uang sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian negara, maka bank sentral selaku lembaga yang memegang hak moneter biasanya itu harus mengendalikan tingkat kenaikan penawaran uang. Contoh penawaran uang yaitu bank sentral akan mencetak lebih banyak uang ketika pemerintah membutuhkan anggaran lebih untuk menjalankan program negara. Penawaran uang itu juga bisa diartikan secara sempit dan secara luas. Jika secara sempit, penawaran uang bisa dijadikan sebagai jumlah uang giral dan uang kartal yang beredar di masyarakat pada periode waktu tertentu. Sedangkan secara luas, penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang giral, uang kuasi, dan uang kartal yang beredar pada periode waktu tertentu. Nah, contoh permintaan dan penawaran uang dalam kehidupan sehari-hari yakni biasanya masyarakat itu ingin membuka lebih banyak usaha sehingga mereka harus mengajukan pinjaman kredit ke bank. Permintaan uang yang tinggi ini kemudian mengharuskan penawaran uang itu ditingkatkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran uang yang disediakan oleh bank sentral maupun pemerintah. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang adalah sama. Permintaan dan penawaran uang adalah sama.
Berikut penjelasan faktor-faktor yang berpengaruh. Yang pertama itu ada tingkat harga komoditas barang dan jasa yang berlaku di pasar. Yang kedua, besar suku bunga yang ditetapkan. Yang ketiga, selera masyarakat. Yang keempat, besar pendapatan real yang memang diterima oleh masyarakat, serta juga memperhitungkan tingkat inflasi dalam negara. Selanjutnya ada kebijakan moneter yang diberlakukan berupa pembuatan uang yang baru untuk memperbanyak jumlah uang beredar. Selanjutnya ada disesuaikan dengan keperluan pemerintah untuk menekan tingkat kenaikan harga ataupun inflasi, memenuhi anggaran, serta menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita tentang permintaan dan penawaran uang. Bagaimana sobat, sudah paham atau masih bingung? Sebenarnya untuk pembahasan penawaran uang dan permintaan uang ini tidak terlalu sulit, karena ini tidak jauh berbeda, dimana kita tahu bahwa uang itu tidak jauh dari kehidupan kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, sehingga ini menambah ilmu dan pengetahuan akan diri kita tentang sehingga ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan untuk diri kita sendiri tentang permintaan dan penawaran uang yang tidak jauh dari kehidupan kita. Bye bye, thank you for watching.